Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu concern sederhana yang menurut saya perlu juga saya bagi kepada Bapak dan Ibu untuk jadi pemikiran kita bersama. Yaitu bahwa Ramadan itu secara praktis dikenal sebagai dua. Pertama, Ramadan sebagai bulannya ibadah, karena di bulan ini kita berpuasa, kita bangun malam, kita lebih banyak mengunjungi masjid, kita baca Quran dengan target-target yang lebih banyak dan seterusnya. Jadi Ramadan bulan ibadah. Tapi ada lagi yang kedua, yaitu Ramadan adalah bulan konsumerisme, bulan boros. Saya nggak tahu apakah ini kemudian juga terjadi pada Bapak dan Ibu atau tidak, tapi saya ingin bacakan beberapa data. Datanya bisa berubah, tapi gambaran umumnya sama. Pertama, bahwa dari sebuah survei dinyatakan selama bulan Ramadan 68,7% orang Islam di Indonesia lebih boros daripada bulan lainnya. Ini yang manggut cuma satu, berarti Bapak doang. Yang lain nggak manggut, berarti nggak ngaku. Bukan nggak boros, tapi nggak ngaku. Saya nggak tahu apakah Bapak bisa mengukur atau tidak, tapi memang relatif dari survei itu menyatakan 63,78% lebih boros. Kemudian di bulan Ramadan pula volume sampah meningkat 20%. Ini untuk di perkotaan, Pak. Sampah naik 20%, 40% diantaranya adalah sampah sisa bungkus makanan dan minuman. Jadi nggak tahu kenapa di bulan Ramadan siang hari kita nggak makan, tapi sampahnya lebih banyak daripada bulan biasa. Kemudian belanja online di bulan Ramadan naik 2-4 kali lipat, 200% sampai 400%. Kalau misalnya Bapak di bulan biasa itu belanja online-nya 1 juta, tiba-tiba jadi 2 juta. Kalau Ibu biasanya 2 juta, tiba-tiba bisa jadi 6 juta. Ini tentu beda-beda, 2-4 kali lipat. Belanja iklan 1 bulan saja itu 290 triliun. Saya awalnya nggak percaya, Pak. 1 Ramadan tiba-tiba belanja iklannya 290 triliun. Itu banyak banget, Pak. Triliun. Tapi gara-gara di berita ada korupsi yang sampai ratusan triliun, jadi nggak gede gitu. Dan memang ternyata TV saja iklannya tengah malam pun ada iklan. Dan jam 3 masih ada iklan produk, bahkan jadi prime time. Di luar Ramadan jam 3 udah nggak ada iklan produk, yang ada iklan acara, belum lagi di medsos dan seterusnya. Kenapa orang beriklan? Ya karena mereka menganggap di bulan ini kita akan banyak berbelanja. Dan ternyata memang didukung dengan THR segalanya dan seterusnya, itu memang kita lebih boros di bulan Ramadan. Ini data-data. Tentu saja saya tidak tahu apakah jamaah di sini masuk dari 63,78% atau masuk yang berapa tuh 26%-nya, saya nggak tahu. Tapi kalau wajahnya sih wajah THR udah cair, Pak, ya. Cuma belanjanya saya nggak tahu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi Ramadan selain bulan ibadah juga bulan boros. Uniknya lagi, ini juga hasil observasi saya kalau ini, Pak. Di bulan Ramadan banyak orang nambah berat badan, itu juga anomali, aneh. Jangan lihat ke saya, Pak. Saya sebenarnya sebelum Ramadan lebih gemuk dari ini udah turun nih. Biasa Ramadan saya turun 1-2, nanti Lebaran naik lagi 1-2, jadi impas pokoknya. Ya, padahal kita tidak makan dari mulai jam 5 sampai jam 6, 13 jam. Tapi kenapa kok berat badan naik, itu jadi pertanyaan. Dan nggak tahu kenapa kalau kita buka puasa itu kayaknya harus banyak yang dibawa kalau kita beli takjil. Ada kolaknya, ada minumannya, ada gorengan, ada kue dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, seharusnya ketika Ramadan, kalau kita mengacu pada hadis Nabi, dinyatakan bahwa tiap malam Ramadan Nabi Muhammad tadarus dengan Jibril membaca Al-Quran. Tadarus itu satu membaca, yang lain mendengar.
Ini ada manfaatnya. Kalau kita baca sendiri, ada bacaan yang salah, nggak ada yang ngingetin. Tapi kalau tadarus ada yang salah diingetin. Nabi tadarus dengan Jibril, karena Nabi menghafal, nggak ada tulisan. Dan dalam hadis nyatakan, saat Nabi tadarus Al-Quran dengan Jibril, karena ajwada minar rihil mursal. Nabi lebih dermawan daripada angin. Jadi sebenarnya di Ramadan ini harusnya bukan bulan konsumerisme, tapi bulan kedermawanan. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kampanye. Izinkan saya menyampaikan tema ini. Menurut saya penting untuk saya sampaikan. Namanya New to You, baru untukmu. Baru untukmu, New to You. Ini pakai bahasa Inggris, saya soal bahasa Inggris Pak ya, biar kerenan dikit lah. Jadi gambaran umumnya begini. Di negara-negara yang memiliki 4 musim, ada musim salju dingin banget, ada musim panas dan seterusnya. Itu ketika ada bayi lahir di musim salju, musim dingin, maka bayi itu beli atau pakai baju yang khas, yang cocok dengan musim salju, pakainya tebal. Karena dinginnya di beberapa negara itu bukan lagi cuma 6 derajat, kadang di bawah 0 Pak, dingin banget. Dingin banget. Nah, ketika bayi itu lahir lalu dibelikan baju yang sesuai dengan musim dinginnya. Baju ini hanya dipakai cuma 3 bulan. Kan musim salju cuma 3 bulan, setelah itu ganti musim. Tahun depan ada musim salju, bajunya udah nggak muat. Udah gede bayinya, udah 1 tahun. Maka yang ada baju-bajunya atau barang-barang mainannya, box bayinya itu dijual. Nah, kita dapati ada orang buka garasinya lalu barang-barangnya ditaruh di depan, namanya garas sale. Kita juga ada di sini Pak ya. Nah, nanti ada orang yang lahir bayinya di musim dingin, pilihannya 2, dia beli baju di toko untuk bayinya, mungkin harganya $10 US dollar, atau dia beli yang di garage sale yang harganya $1. Pilihannya itu Pak, beli $10 atau sekitar 160.000 atau $1 yang 16.000. Nah, banyak orang memilih beli yang $1 garage sale itu. Bukan cuma bajunya, mainannya, boxnya, perlengkapan bayinya. Karena dipakainya pun cuma 3 bulan. Kalau beli di toko juga menang mahal doang, dipakainya sebentar. Nah, barang-barang yang dibeli di garage sale ini namanya barang new to you, baru untukmu. Itu barang bekas, tapi ketika dipakai sama bayi yang baru lahir, jadi baru buat bayinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini biasanya menjelang akhir kita sudah mulai punya baju baru. Tradisi yang menurut saya sih baik dan menyenangkan. Nah, dalam konteks new to you, ketika Bapak dan Ibu membeli baju baru, bolehlah nanti dilihat lemarinya. Baju-baju yang sudah tidak dipakai, mungkin karena sudah tidak muat, tapi masih bagus. Ini garis bawah Pak, harus masih bagus Pak ya. Kalau udah jelek jadi topok Pak ya. Baju yang sudah tidak dipakai, masih bagus, bolehlah dikumpulkan, dikasih. Siapa yang diberikan ke siapa? Ya tinggal dilihat. Bisa kalau Bapak dan Ibu punya pembantu, bisa ditawarkan. Bisa ditawarkan atau kasih orang. Emang ada yang mau pakai baju bekas? Kalau masih layak pakai bisa. Ada yang mau Pak. Ada yang mau. Karena nanti kalau Bapak dan Ibu pergi ke kantor, itu baju yang dipakai, baju yang resmi bagus. Tapi nanti ada orang yang kerja pakai baju nggak mesti bagus, malah harus nggak boleh bagus. Misalnya yang kerjanya di bangunan yang kasar-kasar seperti itu. Dulu di tempat saya itu masih banyak becak dan saya melihat ada kakek-kakek jadi pengayuh becak itu, dia pakai kaos tulisannya SMP apa gitu. Saya bilang, ini kakek-kakek masih sekolah SMP apa? Luar biasa nih kakek semangatnya. Ternyata dia nggak sekolah gitu, cuma memang dia punya baju kaos olahraga SMP, entah dikasih siapa itu. Artinya baju yang menurut kita bekas jadi baju dinas buat orang lain gitu Bapak ya. Kalau Bapak nanti jalan nanti mungkin masih ketemu orang yang pakai kaos tulisannya belakang SBY JK. Itu udah lama banget pemilihnya Pak ya. Masih ada SBY JK itu. Masih ada lagi JK Win, JK Wiranto. Nanti ada lagi Jokowi dengan kemarin siapa itu, dengan Jokowi dengan JK, ada Bu Mega dengan siapa, itu masih ada. Menurut kita tuh pakaian yang
kalau kita ke kantor diketawain orang, tetapi bagi orang lain itu menjadi baju dinas. Bapak dan Ibu sekalian, selama masih bisa dipakai, itu orang masih banyak yang mau menerima. Saya kasih ilustrasi sederhana. Misalnya tetangga Bapak beli mobil baru, lalu mobil lamanya mau dikasih. Mobil Avanza tahun 2010. Bapak dikasih masih nerima nggak Pak 2010? Jangan 2010, kelamaan deh. 2020. Mobil Avanza 2020. Karena yang bersangkutan karpotnya muat satu mobil, beli mobil lagi nih. Maka Avanza 2020 mau dikasih ke orang. Bapak masih nerima nggak? Masih nerima ya? Mobil bekas loh itu. Masih. Udah 4 tahun bekasnya. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai dan bagus. Karena itu barangnya bekas buat yang punya, tapi buat yang nerima jadi baru. Atau misalnya bagi ini remaja-remaja yang penggemar iPhone itu kan tiap kali produk baru muncul dia beli. Saya punya kenalan banyak banget iPhone-nya Pak, Masya Allah, iPhone belum rusak udah diganti. Kalau buat saya dan mungkin sebagian Bapak, itu HP kalau belum retak belum diganti Pak ya. Harus retak dulu, keinjek dulu, sama jatuh ke aspal baru ganti gitu kita. Tapi ada orang yang ganti iPhone, dan iPhone-nya masih bagus, nggak ada masalah. Cuma karena ada yang baru, akhirnya dia beli yang baru, yang lama dikasih. Masih nerima nggak orang dikasih iPhone bekas itu? Masih, daripada HP retaknya yang kalau dihidupin kadang-kadang susah. LCD-nya udah nggak kebaca dan seterusnya. Nah, maka New to You itu program sederhana, Pak. Idealnya kita memang harus dermawan, dan kedermawanan kita tuh optimal, memberikan pakaian yang baru, memberikan bingkisan yang baru. Tetapi untuk belajar bolehlah pakai New to You tadi itu boleh. Misalnya kalau Bapak nanti ada pembantunya mau mudik atau siapapun itu, tawarkan saja mau bawa. Karena kadang-kadang pembantu itu juga ketika nyuci baju dia pegang bahannya kok bagus gitu ya. Atau nyetrika baju nih bahannya kok lembut banget gitu. Kok nggak ada tulisan SBYJK gitu. Itu pengen juga, tapi kan nggak kuat beli. Maka bolehlah ditawarkan. Saya punya kebiasaan begini juga sudah lama Pak, dari tahun 98 saya sudah melakukan, dan sekarang pun sudah berkeluarga masih. Jadi kalau mudik itu bawa pakaian, tawarkan, itu ada yang mau bawa dan saya bingung. Ini ibu-ibu, saya kasih baju saya masih nerima. Pertama, ukurannya kan gede banget baju saya. Yang kedua tuh dia ibu-ibu. Saya tanya, ini baju buat apa? Ternyata dikasih tetangganya. Jadi di tempat dia tinggal itu banyak orang-orang yang nggak kepikiran beli baju baru, tapi mau menerima baju yang baru versi New to You tadi itu. Atau misalnya nanti Bapak mudik mampir ke rest area, bolehlah mukena yang Ibu punya itu taruh di rest area. Kan Ibu akan beli baru. Sekarang motifnya apa ya setelah shimmer ya? Kan sebelumnya sage, shimmer, terus sekarang apa? Macan tutul kayaknya. Nah yang lama-lama itu yang putih-putih taruh lah, karena nanti kita lihat mukena-mukena yang ada di rest area itu kadang sudah nggak bagus. Kalau bapak-bapak masih ke SPBU, mampir deh Pak ke musola SPBU. Itu ada sarung Pak, supaya orang-orang yang mau sholat pakai celana pendek bisa sholat pakai sarung. Atau dia merasa celananya ada najis, dia bisa sholat pakai sarung. Tapi itu sarung Pak, udah apek banget Pak. Itu apek dan tipis. Jadi udah kayak tisu sebenarnya. Jadi kalau Bapak itu penggemar sutra kan lembut. Nah itu sarung-sarung yang di musola SPBU itu lembut kayak sutra. Saking tipisnya, dan saya nggak tahu terakhir dicuci kapan. Maka bolehlah kalau Bapak ada sarungnya berapa ini? 4, 5, ya satu. Taruh di SPBU supaya orang yang mampir sholat dapat sarung yang sarung. Bukan yang sarung kalau malam dibuat kemulan buat selimut tidur ya. Itu New to You Pak. Sampai kemudian Allah kasih kita rezeki dermawan, tidak berat untuk mengeluarkan hadiah-hadiah gitu. Tapi untuk belajar bolehlah dengan New to You. New to You baru untukmu. Mungkin bekas buat kita, tidak lagi menarik karena sudah sering dipakai, tapi bagi orang lain sangat dibutuhkan dan mereka akan sangat mau menerima.
Saya sudah melakukan dari tahun 98 Bapak, dan tidak pernah ada yang menolak. Wah, tempat saya ada yang nolak Pak, Bapak salah ngasih orang. Orang kaya dikasih baju bekas, yang ada kita disantunin malah, ya jangan begitu ya, cari orang yang tepat. Kalau orangnya tepat pasti nerima, ibu juga sama, mau kena mungkin ibu punya berapa, saya nggak tahu perempuan mau kenanya berapa gitu. Tapi bolehlah yang sudah lama dikasih. Kalau nggak mau ngasih orang, ngasih pembantu, ya taruh tadi di rest area atau apa. New to you, baru untukmu. Ramadan adalah bulan ibadah sekaligus bulan konsumerisme. Kita ubah Ramadan bulan ibadah dan bulan kedermawanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.